wa ta'ala. Sedangkan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, siapa orang yang mengagungkan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya, dia tidak akan keluar dari dunia illa bil iman, kecuali dia mati dalam keadaan membawa iman. Insya alhamdulillah. Kita harus cinta terhadap baginda Rasulullah SAW. Lalu kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menafkahkan hartanya, menafkahkan 1 dirham, menafkahkan 500.000 untuk acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah faka'annama anfaqahu misla jabal Uhud wa bunya qasran fil jannah. Siapa orang yang menafkahkan hartanya membiayai maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadakan acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadrah, membaca salawat, jamiah manaqib, semata-mata mengagungkan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dibalas harta yang dia keluarkan di dunia untuk perayaan maulid Nabi, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecilnya harta yang dia nafkahkan, sekecilnya harta yang dia biayakan untuk dimakan orang yang membacakan sirah Nabi, orang yang membacakan maulid Nabi, dia akan disediakan, disiapkan, dibalas oleh Allah dengan balasan emas sebesar gunung Uhud, dan Allah mempersiapkan untuknya di surga bangunan yang terbuat dari intan mutiara. Subhanallah. Itu baru sekecil, sedirham. Kalau taruhan di kita 10.000, apalagi kalau 500.000 untuk mengadakan maulid. Tanamkan dalam diri kita. Sayyidina Utsman berkata mengenai maulid, emang maulid itu hukumnya bid'ah. Karena baginda Rasul tidak mengajarkan pada saat baginda Rasul hidup. Cuman baginda Rasul lewat asarnya, lewat hadisnya yang melalui sahabat, man ad-doma maulidin Nabi, man al-doma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagung-agungkan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan duduk bersama baginda Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Enak kan? Kita mengagungkan hari Senin Kamis kita puasa, malam Kamisnya, malam Seninnya kita baca sholawat minimal 10 kali, malam Kamisnya kita baca sholawat minimal 10 kali, apalagi sekarang di bulan Maulid. Kita akan bersama baginda Rasulullah, kita akan bersama baginda Abu Bakar Siddiq, kita akan dirangkul, ditatap, dan kita akan dipeluk oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Kita walaupun banyak dosa, bergelimpangan dengan dosa, jatuh bangun dengan dosa, pagi kita melakukan dosa, siang melakukan dosa, malam melakukan dosa, bangun tidur melakukan dosa, ketika kita mau tidur melakukan dosa, tapi tertanam rasa cinta dalam diri kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca surah maulidnya, duduk di majlis taklim untuk merayakan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali kita membawa iman dan Islam, dan diterima keimanan dan keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
siapa orang yang membaca sholawat terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana uzzatan fauqa jabalaini fi amaini. Kata Sayyidina Ali, man qara'a maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana uzzatan fauqa jabalaini fi amaini. Siapa orang yang membaca kisah Nabi, membaca sholawat kepada Nabi, kisah Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, terus ibundanya Siti Aminah dilahirkannya di kota Makkah, diutus di kota Makkah, kemudian hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dipendam di Madinah, di bumi Siti Aisyah. Nabi dilahirkan pada hari Senin tahun Gajah. Mengapa demikian dikatakan tahun Gajah? Karena pada saat itu, pada saat lahirnya baginda Nabi, muncullah segerombolan pasukan Abraha yang berkendarai gajah dalam sejarah untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu lahirlah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut tahun Gajah atau tahun Fil. Sehingga pasukan gajah tersebut orang-oranda dilempari batu dari neraka, batu yang api, batu yang kemudian batu itu lihat seperti api, sehingga pasukan gajah itu orang-oranda. Pada tahun 571 Masehi dilahirkannya baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Ali, kita seolah-olah membaca salawat Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim ibnu Abdillah, terus sampai ke atas. Itu laksana kita perang di atas gunung, di atas dua gunung, bukan satu gunung lagi, di atas dua gunung. Bayangin, kita pertama perang di gunung A, perang melawan kafir, kemudian kita selesai, turun naik lagi ke gunung yang B, gunung yang kedua, perang lagi kita melawan memusnahkan kafir. Fi amaini, perang di antara dua gunung selama 2 tahun. Kita membaca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk menggabungkan baginda Nabi di bulan Maulid. Itu ganjarannya laksana kita perang sabilillah melawan kafir selama 2 tahun di atas 2 gunung. Coba bayangin, kita perang melawan dulu aja nih masjid udah senggol kiri senggol kanan, udah kayak lagi goyang titik aja. Apalagi kita perang di antara 2 gunung selama 2 tahun. Kembali lagi, mengadakan acara maulid itu hukumnya bid'ah, tetapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Man ahdasa fi amrina hada fahuwa raddun ay mardudun. Barang siapa yang mengadakan ibadah, menganyar-anyar ibadah dalam agama kita, kata baginda Nabi, man ahdasa fi amrina hada fahuwa raddun, ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay mardudun, tegasnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan maulid, kalau kita menyangka bahwa acara maulid itu bersumber dari baginda Rasul, akui. Ada orang yang mengatakan bidah, kita akui. Karena baginda Rasul tidak mengajar. Loh, kan di kita banyak acara maulid, pahalanya juga gede. Siapa yang pertama kali mengadakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu dari qurun tabi'in yang namanya Syekh Malik Mudhaffar. Syekh Malik Mudhaffar melihat keadaan Islam semakin
melihat keadaan Islam semakin terporak-poranda, melihat Islam semakin merucut, bukannya bangkit tapi makin melepas, makin padam, sehingga tergugah dalam dirinya, tergugah dalam hatinya Raja Malik Muzaffar yang lebih dikenal dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan ribuan ulama untuk membuat sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membangkitkan semangat juang agama Islam seolah-olah Nabi itu masih ada, sehingga muncullah yang paling terkenal yaitu Syekh Abdul Rahman Al-Kibari. Muncul dengan perjanjiannya yang sering kita baca. Dari kalangan ribuan ulama satu yang muncul yaitu Syekh Abdul Rahman Al-Kibari, sehingga terkenal dengan Maulid Kibari. Raja Malik Muzaffar itu membiayai ribuan sapi yang dia sembelih, ribuan ekor kambing yang dia sembelih semata-mata untuk mengagungkan dan seakan-akan menghadirkan kehadiran baginda Nabi, menghidupkan Nabi lagi saat itu. Terjadilah pada saat itu kemenangan dan kejayaan umat Islam. Maka apabila di suatu wilayah ingin mengalami kejayaan Islam, ingin bangkit semangat Islam, adakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, biayai Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut dan jangan pesimis mengeluarkan harta yang besar untuk merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sudah ada janji dari Sayyidina Ali, dari Sayyidina Utsman, dari Sayyidina Umar Al-Faruq dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita yang merayakan Maulid itu akan duduk di surganya Allah Subhanahu wa taala dan disambut oleh ribuan bidadari untuk orang-orang yang melaksanakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita dengar dari sekilas penjelasan tersebut, kita kebita nggak? Pengen nggak mengadakan Maulid? Pengen nggak? Pengen. Ingat kata Sayyidina Abu Bakar, siapa yang mengagungkan kelahiran baginda Nabi, pertama dia akan bersama Abu Bakar di surga dan dinanti-nantikan oleh ribuan bidadari. Enak ya? Yang kedua, dari perkataan Sayyidina Umar, barang siapa yang mengagungkan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Enak gak? Yang ketiga, kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, siapa yang menasruhkan hartanya untuk membelanjakan hartanya untuk perayaan Maulid, dia akan dibangunkan istana di dalam surga dari emas dan intan mutiara, dan dia akan dihadiahi emas sebesar gunung Uhud. Mantap deh? Mantap. Yang keempat, dari perkataan Sayyidina Ali, siapa yang membaca Maulid Nabi, membaca asyraqal badru alaina fattabat minhul budur mithla husnik araina qadu ya wajah sururi, dia akan diberikan ganjaran orang yang pernah di antara dua gunung selama 2 tahun lamanya. Mantap biasa. Pengen gak? Dengan demikian, mari kita untuk mengakhiri, kita membacakan shalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan shalawat kita diterima dan kita mendapatkan ganjaran sesuai yang kita uraikan tadi. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim
jamaah pengajian remaja Masjid Nurul Ikhwan yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam yang penuh dengan kebahagiaan ini. Saya meyakini dengan sepenuh hati saat ini baginda Rasulullah SAW ada di hadapan kita. Kita mohon ampun kepada Allah dengan syafaatnya baginda Nabi SAW. Saya meyakini pada saat ini baginda Nabi ada di hadapan kita. Semoga kita semua termasuk orang yang cinta kepada baginda Nabi SAW, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li mu'allimina fid din wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa bighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma yassir lana syafa'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahsyurna qadan fi zumratil anbiya'i wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin. Allahumma yassir lana syafa'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahsyurna fi zumratil anbiya'i wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin. Allahumma yassir lana syafa'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah wahsyurna fi zumratil anbiya'i wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ah wa alihi wa sahbihi dan ziyada wa sayyidina Abil Abbas al-Khadri bal imankan alaihi salam dan istiqamah wa sayyidina Abbas al-Azam syahid badir al-jailani wa til karamah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya berbicara di depan kalian semua, saya tidak menggurui. Naudzubillah, dalam hati saya tidak sedikit pun ada rasa menggurui kalian semua, tapi semata-mata saya berbicara mendidik keluarga saya, istri saya, dan anak saya nanti. Khudh ma syafa wa damakada, ambillah yang baik, buanglah yang jelek. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Summa salatu wassalamu alaikum warahmatullahi